Oke, jadi ini adalah hal-hal yang akan kita bahas untuk hari ini. Ya, jadi kita akan mungkin sedikit bahas terkait dengan tim capstone-nya, lalu juga topiknya, dosen pembimbing, dan juga persiapan penyusunan proposal, karena kita sudah mau masuk di minggu ke-3, ya, di hari Senin besok kita masuk di minggu ke-3 perkuliahan. Ya. Nah, ini saya yakin teman-teman semua sudah kurang lebih sudah mendapatkan gambaran terkait dengan tahapan di Capstone Design Project, yang mulai dari identifikasi masalah, spesifikasi perancangan, proses perancangan, dan seterusnya, ya, yang kita bagi menjadi 3 tahap. Ada tahap untuk proposal, perancangan, dan analisis. Yang mungkin target terdepan kita, target terdekat kita gitu ya, itu adalah di penyusunan proposal. Ini adalah timeline-nya, mungkin timeline yang dalam waktu dekat, ini yang diberikan garis, ya. Kita sekarang ada di week 2 dan juga mulai masuk ke week 3, itu di minggu ke-3. Nah, di minggu kedua ini kita akan mulai untuk penentuan topik, ya. Di minggu kedua sampai minggu ketiga kita akan penentuan topik, sehingga teman-teman bisa sesegera mungkin mulai menyusun proposal dari Capstone Design Project-nya. Nah, jadi di minggu ini saya minta teman-teman untuk bisa memastikan bahwa teman-teman semua sudah memiliki tim Capstone Design. Ya, karena kalau teman-teman nggak punya tim, teman-teman belum tergabung di tim manapun, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan Capstone Design-nya, karena memang Capstone Design ini itu wajib berkelompok pengerjaannya, nggak bisa pengerjaan yang individu. Ya, jadi pastikan, saya titip pesan, pastikan semuanya sudah tergabung dalam tim. Kalau ada yang belum, segera hubungi mungkin kontak person yang ada di prodi-nya. Ya. Nah, lalu agenda terdekat kita itu adalah penentuan topiknya. Ya, mungkin sudah pernah juga disinggung oleh Pak Nasir bahwa untuk penentuan topik itu kita ada 2 jalur lah, atau 2 skema. Yang pertama ada topik atau akses yang ditawarkan oleh dosen, dan juga ada jalur di mana teman-teman atau kelompok Capstone Design itu bisa mengajukan topik. Misalnya mungkin ada teman-teman yang udah punya akses, punya koneksi, atau mau melanjutkan KP dan seterusnya, itu boleh juga dilanjutkan. Jadi ada 2 jalur. Sekarang kita lihat dulu nih untuk jalur yang pertama. Jalur yang pertama itu adalah dosen menawarkan akses ke problem owner. Ya. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini. Nanti dosen mengisi di aplikasinya, di dashboardnya. Nanti hasil isian dari dosen-dosen yang mau mengajukan topik itu bisa teman-teman lihat di dashboardnya. Jadi teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman tertarik di topik tersebut atau tertarik di tempat tersebut, teman-teman itu bisa mendaftarkan diri di situ. Nah, jadi nanti ada topik-topik yang ditawarkan juga oleh dosen, lalu nanti teman-teman dari kelompok Capstone itu bisa memilih topiknya atau memilih aksesnya, nanti itu akan di-approve oleh dosennya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di tempatnya. Kalau misalnya ternyata dosennya membuka lowongan untuk 3, tapi yang daftar ada 10 kelompok, ya pasti akan ada proses seleksi, ada proses approval. Ya. Nanti ketika teman-teman yang mendaftarkan diri di topik dosen dan sudah di-approve, teman-teman mungkin bisa langsung mengidentifikasi permasalahan di lapangan, bisa meminta bimbingan ke dosen yang menawarkan topiknya, karena secara otomatis dosen tersebut akan menjadi dosen pembimbing teman-teman di Capstone ini. Ya, nah cara daftarnya gimana? Teman-teman sudah ada ya, mungkin sudah punya dashboardnya untuk mata kuliah Capstone ini. Nah, nanti di sebelah kanan, jadi di dashboardnya itu nanti akan ada page atau akan ada halaman terkait dengan list yang ditawarkan oleh dosen. Ya, ada topiknya, tempatnya di mana, lalu juga
kebutuhan timnya ada berapa kelompok, ya. Lalu juga siapa nama dosen pengusulnya, dan seterusnya, dan juga ada link daftarnya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman berminat untuk daftar di topik tersebut, teman-teman tinggal klik aja di sini, ada link daftarnya. Tinggal klik, nanti teman-teman akan masuk ke laman Google Form untuk mendaftarkan kelompoknya di topik tersebut. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengajukan diri atau untuk mendaftarkan kelompoknya di topik yang ditawarkan oleh dosen. Nah, ini memang topik yang ditawarkan oleh dosen tidak bisa mengcover semua kelompok, teman-teman, ya. Jadi kita sudah usahakan ini semaksimal mungkin, ya. Jadi silahkan kalau teman-teman mau boleh coba daftar gitu ya, atau misalnya teman-teman yang sudah punya koneksi atau punya link atau punya akses ke perusahaan, boleh juga menggunakan topik yang diusulkan sendiri. Ya. Nah, ini kalau jalur menggunakan topik dari dosen. Kalau misalnya ternyata, oh saya udah daftar, tapi ternyata nggak diterima gitu, maksudnya karena mungkin kuotanya sudah habis dan lain sebagainya, yaitu berarti teman-teman harus menggunakan jalur di mana teman-teman yang mengusulkan topiknya. Nah, ini kalau jalur yang kedua gitu ya, mahasiswa yang mengajukan topik sendiri. Ya. Jadi boleh juga lewat tadi topik yang ditawarkan dosen atau mahasiswa yang mengajukan topik. Ya. Nah, nanti sama juga mengajukannya lewat dashboardnya juga, lewat aplikasinya juga, ya. Jadi nanti mahasiswa akan mengajukan topik dan pastikan, mungkin kami titip gitu ya, bahwa ketika mengajukan topik itu pastikan memang teman-teman memiliki akses ke problem owner-nya, memiliki akses ke perusahaannya. Ya, itu bisa misalnya melanjutkan dari KP yang kemarin, atau juga misalnya teman-teman nih di kelompoknya ada yang MBKM dan magang di perusahaan dan memungkinkan untuk proses capstone ini juga boleh diangkat dari teman yang MBKM dan lain sebagainya. Ya, tapi pastikan bahwa memang memungkinkan untuk mengangkat permasalahan dari tempat tersebut. Nanti mahasiswa mengajukan topik, lalu nanti dari tim prodi juga akan mengevaluasi ini bobotnya sesuai atau enggak untuk capstone gitu, karena mungkin khawatirnya terlalu ringan, nggak bisa mencakup sistem terintegrasi, atau justru mungkin terlalu berat. Jadi kami akan coba evaluasi dan memberikan masukan. Dan nanti harusnya seperti apa biar bisa dilanjutkan untuk capstone-nya kalau ternyata ada ketidaksesuaian. Ya. Nanti kalau misalnya sudah approve, baru teman-teman bisa mulai ya mengidentifikasi masalah, melakukan proses atau tahapan-tahapan yang ada di capstone design project. Ya. Nah, caranya gimana sekarang? Caranya untuk mendaftarkan topik gitu, secara ini kelompok mendaftarkan topik. Sama juga ya, itu melalui dashboard. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman buka itu dashboardnya, itu masing-masing kelompok akan terbuka mungkin halaman dashboard untuk kelompoknya. Ini kelompok dummy, ini contoh aja. Jadi nanti di sini ada identitasnya. Nah, nanti kalau teman-teman mau input topik, ya di sini ada. Teman-teman klik untuk memberi judul, memberikan judulnya apa kira-kira, dan juga nanti teman-teman upload. Ya, upload dokumen ya mungkin detail lainnya, ya, upload detail lain terkait dengan topik yang teman-teman usulkan. Mungkin isinya itu ada ya aksesnya di mana sih, perusahaannya di mana, lalu topiknya apa, kira-kira gambaran yang udah teman-teman dapat di tempatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman sudah menginputkan topik di sini, ya, itu nanti dari prodi itu akan men-screening oke atau enggak. Nanti kita akan berikan komen juga, oke silakan dilanjutkan, atau ini sebaiknya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu, ya. Ini untuk mengajukan topik lewat jalur ya kelompoknya mengajukan topik. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk dosen pembimbingnya ya, jadi di capstone itu kita ada dosen pembimbingnya juga, ya karena dia 4 SKS dan banyak lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar
dapat dikatakan yang teman-teman lakukan merupakan capstone design project. Jadi harus ada dosen yang membimbing teman-teman, ya. Dan dosen pembimbingnya ini teman-teman nggak perlu cari-cari atau minta-minta ke dosennya mau nggak jadi pembimbing kelompok kami dan sebagainya, tapi nanti akan ditetapkan oleh prodi. Jadi prodi yang akan menentukan siapa dosen pembimbing untuk kelompoknya teman-teman. Ya. Nah, untuk mahasiswa yang memilih topik dari dosen, maka ya dosen tersebutlah yang nantinya akan menjadi dosen pembimbingnya teman-teman. Ya kan, tadi kan ketika memilih topik yang ditawarkan dosen ada ya informasi terkait dengan pengusulnya siapa, nah itulah yang akan menjadi dosen pembimbingnya teman-teman. Ya. Nah, lalu berikutnya, ya jadi di sini mungkin fokus kita adalah ya gimana intinya teman-teman bisa mendapatkan topik sesegera mungkin. Ya. Biar apa ya? Biar teman-teman bisa masuk ke penyusunan proposal. Karena kalau nggak punya topik, ya itu ya teman-teman nggak bisa membuat proposalnya. Dan kan kita waktu terus berjalan, ya, deadline-nya terus berjalan, sehingga kita harapkan kita semua di sini bisa segera mendapatkan topik ataupun akses ke problem owner. Nah, di sini saya akan menginfokan juga karena ya agenda terdekat kita selain penentuan topik adalah penyusunan proposal. Di sini mungkin saya akan memberikan gambaran terkait dengan apa sih yang perlu dibuat atau kontennya itu apa aja di proposalnya nanti. Nah, standarnya seperti inilah ya, nanti dokumen proposal teman-teman itu akan memuat informasi-informasi ini. Ya, ada mungkin yang intinya ada 3 bab ya, ada bab pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu juga spesifikasi dan mekanisme perancangan. Ya, kita akan coba lihat gitu ya. Di sini mungkin yang akan saya coba tekankan untuk bagian pendahuluan dulu. Karena mungkin bab 2 dan 3 itu bisa mengikuti sesuai dengan permasalahan yang teman-teman angkat, sesuai dengan nanti alternatif solusi yang teman-teman mau dibahas di capstone-nya. Yang 2 dan 3 akan mengikuti. Tapi kalau di pendahuluannya nggak firm gitu ya, kurang oke, kurang kuat dan lain sebagainya, pasti kesananya pun akan ikut juga. Jadi akan susah gitu ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu untuk pendahuluan. Ya. Jadi kurang lebih di pendahuluan ini mungkin ada kurang lebih ada 4 subbab ya, ada latar belakang, ada subbab alternatif solusi, ada perumusan masalah dan juga tujuan perancangan. Ya. Di latar belakang nanti teman-teman akan berfokus dalam mengidentifikasi masalah. Di slide berikutnya ada detail terkait dengan latar belakang. Lalu dari masalah ini nanti teman-teman di subbab berikutnya di alternatif solusi itu teman-teman akan mengidentifikasi kira-kira permasalahan tersebut itu muncul karena apa sih akar permasalahannya. Setelah teman-teman mengidentifikasi akar permasalahan, teman-teman akan membangkitkan alternatif solusi dari akar masalah yang tadi. Oh, kalau akar masalahnya A, ini tuh bisa diselesaikan dengan apa? Yang B apa dan seterusnya. Dan teman-teman di dokumennya pun harus menyertakan alasannya kenapa teman-teman merasa bahwa alternatif solusi tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Lalu setelah ada beberapa alternatif solusi, ya, nanti teman-teman pilih kira-kira yang mau dibahas di capstone design project teman-teman itu alternatif solusi yang mana, karena ya pastinya akan sulit kalau kita mau menyelesaikan semua permasalahan. Jadi teman-teman akan berfokus untuk menyelesaikan atau untuk memilih salah satu alternatif solusi. Ya. Lalu setelah ada alternatif solusinya, baru kita masuk ke perumusan, baru kita masuk ke tujuannya. Ya. Nah, di sini ini adalah jadi ketika teman-teman melakukan proses identifikasi masalah maupun sebenarnya proses capstone design sepenuhnya, teman-teman bisa memanfaatkan ya salah satu body of knowledge-nya teknik industri yang terkait dengan sistem design dan engineering approach. Ya, teman-teman bisa memanfaatkan nih, misalnya salah satu dari 7 tools atau misalnya influence diagram dan lain sebagainya. Ya, untuk mengidentifikasi masalah,
membangun, menentukan root cause-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi usahakan memang tahap capstone secara keseluruhan ini mengikuti body of knowledge TI terkait dengan sistem desain dan engineering approach. Karena nanti kita akan sedikit bahas juga bahwa memang proses perancangan yang dilakukan teman-teman itu harus mencakup beberapa body of knowledge-nya TI. Ya, saya rasa juga mungkin teman-teman sudah pernah mendengar info ini. Jadi salah satunya itu yang wajib untuk disertakan di proses perancangannya, teman-teman bisa menggunakan body of knowledge ini, sistem design dan engineering approach. Mungkin bisa untuk tahap awal ketika mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Ya, bisa menggunakan tools-tools yang adanya seperti ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi tools yang lain. Ya. Nah, di latar belakang. Ya, untuk latar belakang teman-teman itu harus memuat yang pertama ya deskripsi objeknya, ya kenalkan dulu objek teman-teman itu apa, ya kondisinya seperti apa, lalu juga isu atau permasalahannya itu yang adanya apa, ya dan juga analisis permasalahan. Nah di sini ketika kita mengatakan bahwa oh ada masalah nih di perusahaan A, ada masalah di perusahaan B, ya harus ada buktinya untuk meyakinkan kita bahwa memang masalah tersebut benar-benar terjadi. Jadi harus didukung dengan bukti atau data. Ya apa buktinya? Misalnya bilang, oh permasalahannya ternyata misalnya kebijakan gudangnya itu kurang efektif. Buktinya apa? Ya, kita harus buktikan semuanya. Oh ternyata misalnya orangnya selalu melakukan kesalahan, selalu ada kesalahan di catatan, ya berikan buktinya apa bahwa memang ada proses-proses seperti itu, ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan juga ya teman-teman ini mungkin bisa juga membantu teman-teman untuk menentukan topik, pastikan memang permasalahan yang diangkat itu permasalahan yang kompleks. Ya. Gimana kita taunya itu kompleks atau enggak? Mungkin teman-teman bisa melihat dari 7 atribut dari kompleks engineering problem ini. Ya, saya rasa mungkin di slide yang sosialisasi sebelumnya sudah ada juga ini cakupan dari kompleks engineering problem ya. Coba identifikasi ini masalahnya cukup kompleks atau enggak yang akan teman-teman angkat. Ya. Jadi intinya sebenarnya mungkin di latar belakang ya teman-teman ceritakan objeknya seperti apa, kondisi di sana seperti apa, permasalahannya apa, lalu juga dukungan datanya bahwa memang permasalahan tersebut benar-benar terjadi. Seperti itu untuk di latar belakang. Ini mungkin contohnya itulah ya. Contohnya misal nih ternyata sudah bercerita panjang lebar ABC, ternyata kita mengenali bahwa di perusahaan itu gejala permasalahan yang ada itu adalah adanya keterlambatan distribusi. Ya ketika kita bilang adanya keterlambatan distribusi, ya harus didukung dengan data. Buktinya apa? Bahwa memang ada keterlambatan distribusi di perusahaannya. Mungkin kita bisa mengambil data terkait dengan ya keterlambatannya seperti apa dalam beberapa periode. Ini salah satu contoh dukungan data. Ya. Jadi harus ada dukungan datanya. Lalu berikutnya, misalnya contoh yang lainnya, misalnya dikatakan bahwa masalah yang ada di perusahaan adanya, perusahaannya sering mengalami lost sales, ya, dan juga produk-produk yang ada di rak di display-nya itu seringkali ternyata produknya sudah kadaluarsa, ya. Nah, ya berikanlah buktinya gitu bahwa berapa banyak sih barang yang di display dan misalnya sudah kadaluarsa, berapa sih, bagaimana sih data terkait dengan ketika customer mau beli barang ternyata barangnya kosong, itu sertakan buktinya. Ya, jadi harus ada dukungan data untuk apa? Untuk menguatkan teman-teman, menguatkan statement teman-teman bahwa di tempat tersebut ada masalah. Ya. Ini contohnya seperti itu. Di sini suara saya terdengar jelas kah atau putus-putus? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Jadi pastikan ya ketika kita membahas latar belakang permasalahan ya tadi harus didukung dengan data. Jadi nggak bisa, oh kayaknya menurut saya ini misalnya karyawannya kurang kompeten deh.
oh karena ya ini pencatatannya kurang bagus, atau ini kayaknya prosedurnya, atau SOP-nya nggak bagus, atau apa, itu dukungan datanya seperti apa. Ya, harus selalu seperti itu. Nah, ini untuk latar belakang. Next-nya, setelah kalian mengemukakan permasalahan, setelah kalian memberikan dukungan datanya, next-nya kita masuk ke identifikasi alternatif solusi. Ya. Nah, di alternatif solusi ini, apa sih yang sebenarnya dilakukan? Jadi yang pertama, di alternatif solusi pertama kita lakukan analisis akar permasalahan. Kira-kira permasalahan yang tadi kita bahas di latar belakang, itu penyebabnya apa? Apa sih yang membuat masalah tersebut terjadi? Ya, jadi kita lakukan analisis akar permasalahan berdasarkan gejala permasalahan yang ada di subbab. Ya, di subbab sebelumnya. Nah, lalu berikutnya, udah nih kita udah punya nih, misalnya kita udah punya, oke, akar masalahnya A, B, C, D, E, F gitu ya misalnya. Lalu berikutnya kita identifikasi kira-kira potensi solusi yang bisa menyelesaikan akar permasalahan tersebut itu apa aja. Ya. Jadi beberapa kita coba cek beberapa potensi solusi. Ya. Nah ini misalnya nih, ternyata akar masalahnya ada 5. Itu bukan berarti harus potensi solusinya ada 5 juga, nggak harus selalu seperti itu. Boleh juga misalnya ada 3 akar masalah ternyata bisa diselesaikan dengan 1 solusi dan lain sebagainya. Jadi itu ya hasil analisis teman-teman aja seperti apa. Ya. Lalu setelah kalian identifikasi potensi solusi, langkah berikutnya adalah pilih kira-kira permasalahan mana atau potensi solusi mana yang akan kalian buat rancangannya. Ya. Nah, ketika memilih ini, ya bisa lah ya kalian sertakan juga alasannya, nggak bisa tiba-tiba, oh saya mau milihnya yang A, saya mau milihnya merancang yang B, saya mau milih merancang yang C. Itu harus ada juga judgement-nya, alasannya apa. Ya. Bisa mungkin kalian identifikasi mana nih permasalahan yang paling kritis atau yang paling prioritas untuk diselesaikan, bisa juga. Atau misalnya kalian bisa analisis kira-kira dari permasalahan tersebut yang paling sering terjadi yang mana. Atau bisa juga analisis kira-kira permasalahan yang kalau diselesaikan ternyata bisa menyelesaikan permasalahan yang lain juga. Itu bebas. Boleh juga misalnya contohnya ya, misalnya kita coba bahas untuk masalah yang tadi, adanya keterlambatan nih, kita bahas panjang lebar di latar belakang bahwa adanya keterlambatan, kita beri dukungan data, dan seterusnya. Lalu kita identifikasi akar masalah, misalnya kita pakai cause and effect diagram atau fishbone. Ya, seperti ini, ya dari sisi mesinnya seperti ini, dari segi operatornya, dari segi metodenya, dari segi material, dan lain sebagainya, ternyata ini yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Lalu dari akar masalah ini, teman-teman bikin potensi solusinya apa nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Ya, seperti tadi yang saya bilang, nggak harus satu akar masalah kita petakan ke satu potensi solusi. Boleh juga satu potensi solusi ternyata mengcover beberapa akar masalah, itu juga boleh, kalau memang ternyata dia bisa seperti itu. Ya. Nanti dari beberapa potensi solusi ini kita pilih mana yang mau kita lanjutkan di capstone design project kita. Nah, ketika kita memilih, nggak bisa, oh kayaknya nih saya pengennya yang pertama deh, saya pengennya yang kedua, saya pengennya yang ketiga. Itu semua harus ada alasannya kenapa. Ya, bisa mungkin teman-teman seperti ini, ya. Kira-kira frekuensinya misalnya frekuensi atau misalnya persentase yang mana sih yang menyumbang keterlambatan paling besar, bisa juga. Atau juga misalnya teman-teman analisis kira-kira permasalahan mana, mungkin bisa juga wawancara mungkin ke problem owner-nya, kira-kira nih yang paling prioritas nih yang mana, dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, teman-teman lakukan analisis yang menyertakan alasan teman-teman kenapa memilih potensi solusi tersebut untuk dilanjutkan di capstone design project-nya. Jadi alternatif solusi seperti itu, mulai dari identifikasi akar masalah berdasarkan permasalahan yang di latar belakang, lalu juga melakukan potensi solusi, dan ini pun sebenarnya harus dijelaskan satu persatu ya. Kenapa teman-teman merasa bahwa potensi solusi ini bisa menyelesaikan akar masalah ini, semua itu harus detail dijelaskan.
Sampai nanti akhirnya teman-teman memilih, dan alasannya pun harus dijelaskan. Apa yang mendasari teman-teman memilih alternatif solusi tersebut. Itu bebas teman-teman, boleh tadi ya misalnya pakai Pareto chart, oh ternyata yang paling prioritasnya yang ini, boleh misalnya membobotkan mana nih yang paling besar dan lain sebagainya, silahkan ya teman-teman manfaatkan tools yang sudah dipelajari di 3 tahun ke belakang. Lalu berikutnya ya standar lah ya, sudah ketika teman-teman sudah membuat potensi solusi, lalu berikutnya teman-teman merumuskan masalah. Ya disesuaikan dengan tadi ya, gejalanya apa, akarnya apa, dan potensi solusi yang dipilih yang mana. Biasanya rumusan masalah itu kita pakai kalimat bagaimana. Saya yakin teman-teman sudah cukup familiar lah ya. Nah, jadi misalnya contohnya nih, contoh rumusan masalah. Bagaimana perancangan sistem kebijakan persediaan yang dapat menurunkan stok out bahan baku. Atau misalnya bagaimana perancangan sistem informasi persediaan barang yang dapat meningkatkan efektivitas sistem persediaan barang dan lain sebagainya. Jadi ini disesuaikan dengan masalahnya, akarnya, dan juga potensi solusi yang tadi teman-teman lihat. Lalu berikutnya ketujuan, ya ini juga standar, tujuannya ya harus match lah ya dengan perumusan. Ya. Jadi harus match dengan tadi perumusan yang sudah dibuat. Intinya sih kalau di tujuan itu aja. Nah itulah semua untuk bab satunya teman-teman, ketika nanti mulai menyusun proposal. Ya. Nanti di bab 2 dan bab 3-nya sebenarnya tinggal mengikuti. Ya. Nah, untuk bab 2 mungkin saya akan review sedikit gitu ya, biar nanti kita punya waktu juga untuk tanya jawab ya. Jadi untuk bab 2 ya kontennya sebenarnya cuma 2. Yang pertama, konten yang pertama di tinjauan pustaka adalah adanya identifikasi terkait dengan body of knowledge yang terkait dengan perancangannya teman-teman. Ya. Body of knowledge TI itu ada 14, ini adalah body of knowledge TI. Ya. Dan di sini, di perancangannya teman-teman, itu ada 2 body of knowledge yang wajib. Yang pertama yang tadi terkait dengan sistem design and engineering, dan yang terakhir ada terkait dengan analisis keekonomian, engineering economic analysis. Ya. Yang dua lainnya, jadi minimal 4, tapi boleh lebih gitu ya, nggak boleh adalah kurang. Ya, seenggaknya 4. Ya. Yang 2 lainnya, ini kan 2 udah wajib ya, yang 2 lainnya teman-teman ya bisa sesuaikan dengan masalah. Oh kalau perancangan teman-teman misalnya merancang layout untuk pabrik atau misalnya layout untuk gudang, ya berarti bisa masukkan juga terkait dengan facilities engineering and engineering energy management. Ya. Atau misalnya terkait dengan inventory, terkait dengan routing dan lain sebagainya, mungkin bisa juga masukin tentang supply chain management dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan semuanya ya dengan perancangan yang akan teman-teman buat. Tapi yang jelas ada 2 yang wajib ya. Yang sistem design engineering ini dilakukan di awal ketika mengidentifikasi masalah dan juga mungkin merumuskan tahapan-tahapan perancangan, dan di akhir setelah perancangan selesai teman-teman akan melakukan analisis keekonomian dari hasil rancangan teman-teman. Yang 2 lainnya yang mengikuti teman-teman merancang apa ya. Itu untuk body of knowledge. Lalu untuk komponen berikutnya di tinjauan pustaka adalah kerangka atau model atau konsep yang digunakan. Misalnya teman-teman yang merancang sistem informasi misalnya, ya teman-teman merancangnya pakai apa nih, software development life cycle ini pakai yang mana, misalnya pakai waterfall kah atau RAD, itu boleh dimasukin di sini. Atau mungkin teori-teori lainnya yang terkait dengan proses perancangan itu dimasukin di sini. Ya. Nah, ketika terkait dengan body of knowledge tadi ya minimal 4 ya, ini untuk detail body of knowledge-nya untuk masing-masing 1, 2, 3 sampai 14 body of knowledge ini membahas apa, teman-teman bisa lihat di webnya ini ya, IISE ya, itu ada detail, ada 14 dokumen yang menjelaskan seluruh body of knowledge-nya ya. Nah sekarang gimana cara menentukannya? Body of knowledge ini itu jadi peroleh atau keluar gitu ya, body of knowledge-nya apa ya, berdasarkan tadi ada masalah, tujuannya mau apa, sama alternatif solusinya mau ngapain. Itu nanti akan membantu teman-teman dalam menentukan body of knowledge.
Ya, ini ada contohnya sih sebenarnya, contoh aja bukan berarti bentuknya harus seperti ini gitu ya. Misalnya nih, oh tujuannya kita mau misalnya mau meminimumkan biaya operasional, ya mau merancang sesuatu yang bisa meminimumkan biaya operasional. Ini ada beberapa nih alternatifnya. Oh bisa merancang tata letak fasilitas, merancang material handlingnya, proses material handlingnya, merancang aplikasi optimasi, merancang sistem otomasi lini produksi dan lain sebagainya. Nah, dari alternatif solusi ini teman-teman bisa memetakan ya body of knowledge yang dapat dikaitkannya apa. Tapi pastikan ada dua yang wajib. Di sini warna biru ini dia dua yang wajib. Misalnya nih kalau fasilitas, ya berarti sistem engineering, lalu juga tentang fasilitinya, bisa tentang engineering management, bisa tentang engineering economic analysis. Tapi bukan berarti ya, oh kalau terkait dengan fasilitas selalu ini enggak. Disesuaikan aja dengan masalah teman-teman, ini adalah contoh aja. Ya. Jadi teman-teman bisa membahas dan harus dijelaskan bagaimana keterkaitannya. Ya. Dan ini body of knowledge itu masing-masing tadi yang 14 yang saya bilang itu dia ada masing-masing dokumennya. Apa aja yang terkaitnya. Jadi nanti ketika teman-teman menjelaskan keterkaitan perancangan teman-teman dengan body of knowledge yang menurut teman-teman terkait, teman-teman bisa membuka dokumennya, bagian mananya, teman-teman bisa menjelaskan seperti itu. Oh, di sini saya akan melakukan analisis sistem, misalnya nih, BOKN 11, analisis sistem seperti ini, dan lain sebagainya. Itu bisa dikaitkan dengan seperti itu. Jelaskan dengan mengaitkan dengan konten BOK-nya seperti apa. Jadi ada 14 dokumen sebenarnya bisa teman-teman download di web ini, di link ini. Ya. Atau sebenarnya teman-teman bisa googling aja gitu ya, Body of Knowledge Teknik Industri berdasarkan IISI. Nanti akan keluar. Ya. Ini contoh aja sih. Lalu berikutnya tadi ya, kalau yang kerangka ya sebenarnya teori-teori yang digunakan aja sama teman-teman tuh ada apa aja. Ya, dan usahakan ketika menentukan teori A, ketika mencantumkan definisi, penjelasan terkait dengan suatu teori itu bersumber dari textbook atau paper yang diterbitkan dalam proceeding dan juga jurnal. Jadi usahakan memang dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan usahakan teman-teman mencari referensi yang terupdate. Ya, jadi yang tahunnya masih tahun-tahun baru. Lalu juga di sini di bab kerangka model atau konsep teman-teman juga bisa mengidentifikasi kira-kira standar keteknikan ataupun regulasi yang bisa relevan dengan perancangan teman-teman itu apa. Tadi itu bab 2. Nah, untuk bab 3 ya, ini juga cukup panjang ya. Kalau bab 3 itu kita akan mendefinisikan spesifikasi dan mekanismenya. Ya. Spesifikasi dan mekanisme. Yang dilakukan apa dalam menentukan spesifikasi dan mekanisme? Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi batasan realistis. Ini adalah sebenarnya batasan yang terjadi di perusahaan. Ya. Misalnya kita mau melakukan perancangan aplikasi untuk menentukan rute, misalnya kita harus tahu nih, oh si perusahaannya dia misalnya punya kendaraannya berapa, ya, atau misalnya mau menentukan layout gudang, ya kira-kira luas gudangnya berapa yang sekarang dipunyai sama perusahaan dan lain sebagainya adalah gambaran kondisi yang ada di perusahaan, batasan-batasan yang dimiliki oleh perusahaannya. Ya. Lalu ada juga standar, kita akan menentukan standar keteknikan dan juga regulasi. Kira-kira nih standar keteknikan yang tadi ya yang dimasukkan di bab 2 tadi, kira-kira mana nih yang paling relevan yang mau kita pakai, standar yang kita pakai. Mungkin misalnya di ergonomi ada standar berapa sih apa ya, misalnya ada standar tertentu berapa misalnya ruang kerjanya, atau gimana sih postur yang oke, gimana tingkat kebisingan dan lain sebagainya, itu mungkin ada standarnya. Itu kita akan memilih standar mana yang kita pakai, yang akan kita gunakan. Nanti gabungan dari batasan realistis dan standar keteknikan dia akan menghasilkan spesifikasi. Dalam menentukan spesifikasi itu gabungan batasan yang ada di perusahaan dan juga standar yang berlaku atau regulasi yang berlaku itu akan masuk ke spesifikasi rancangan. Ya. Lalu nanti kita akan tentukan mekanisme serta batasan dan kasus. Ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru bagi teman-teman adalah ketika menentukan spesifikasi ya.
Jadi sekali lagi, spesifikasi ini adalah gabungan dari batasan realistis atau kondisi di lapangan dengan standar keteknikan atau regulasi. Ya, dia menghasilkan spesifikasi teknis. Yang harus di-note bahwa yang namanya spesifikasi itu semuanya harus terukur. Ya kan kalau misalnya teman-teman lah beli laptop atau beli handphone, ada spesifikasi laptop semuanya kan terukur. RAM-nya berapa, lalu juga apalagi ya misalnya prosesornya jenisnya yang apa, itu semuanya terukur kan. Nah, usahakan teman-teman membuat spesifikasi semuanya yang terukur. Misalnya contohnya nih, teman-teman mau merancang layout pabrik. Yang namanya layout pasti kan ada gangnya, gitu, ada aisle-nya. Ya. Nah, teman-teman ketika mau menentukan ukuran aisle-nya, ukuran lorongnya atau gangnya, itu nggak bisa, oh nanti gangnya itu memiliki lebar yang dapat dilewati, yang cukup untuk dilewati. Ya, yang bisa memudahkan proses material handling itu nggak bisa, itu nggak terukur. Ya harus tetapkan berapa. Ya, oh standarnya menurut ini tuh yang bagus adalah 9 feet. Lalu gabungkan, mungkin nggak nih di perusahaannya, misalnya menerapkan itu. Kalau ternyata nggak ada masalah, kita bisa gunakan IELTS 9 feet, karena kita pertimbangkan, oh perusahaan tuh nanti material handling equipment-nya pakai forklift, yang ukurannya berapa, berarti harus butuh seperti apa. Itu semuanya dipertimbangkan, ditentukan seperti itu. Lalu berikutnya mungkin bagian besar lagi untuk bab 3 adalah menentukan mekanisme. Nah, ini termasuk menentukan sistematikanya, lalu juga cara teman-teman mengumpulkan data, menjelaskan cara ya, bukan udah berarti harus melakukan, tapi menjelaskan. Kalau di proposal berarti rencananya. Ya, nanti rencana tahapannya seperti apa, rencana pengumpulan datanya seperti apa, rencana pengujiannya seperti apa, nanti validasinya tuh mau dilakukannya tuh kayak gimana, lalu juga batasan dan asumsinya seperti apa. Itu diceritakan semua di mekanisme perancangan. Dan untuk proposal, saya agak kelewat, untuk proposal itu sebentar kayak ada di sini, khusus untuk proposal teman-teman juga harus mencantumkan, nah ini ya, ada juga terkait dengan timeline perancangan sama identifikasi komponen terintegrasi untuk memastikan bahwa memang cakupan teman-teman itu merupakan sistem terintegrasi. Karena kalau TI kan memang harus cakupannya atau bahasan adalah sistem terintegrasi. Seperti itu untuk persiapan proposal. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, gitu ya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Ya. Gimana, ada yang masih bingung? Silahkan. Ada yang nanya, kapan nih kita bisa mulai input topiknya, atau kapan kita bisa mulai memilih dan lain sebagainya? Nggak ada yang penasaran? Nggak ada yang mau mempertanyakan atau udah tahu? Ya, Bu izin bertanya, Ibu. Tanya. Untuk yang email dashboard itu dikiriminnya ke masing-masing orang apa ke perwakilan kelompok? Terus dikiriminnya kira-kira kapan ya, Ibu? Untuk emailnya, di sini Pak Nasir sudah join kah? Boleh bantu diinfokan mungkin terkait tadi pertanyaan dari siapa tadi? Saya Ibu Muhammad Dilo Ambara. Dari Dilo, terkait dengan emailnya ya. Oke, nanti Pak Nasir menjawab di kolom chat ya, katanya masuk ke semua anggota. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Mungkin Dilo bisa sambil cek gitu ya, emailnya udah masuk atau belum, biar bisa ngelihat juga. Kalau di sini teman-teman udah bisa melihat belum topik-topik yang dipilih didaftarkan oleh dosennya? Sudah ada. Sudah ya, jadi silahkan
bisa dilihat, bisa dipertimbangkan, didiskusikan dengan kelompoknya mana yang mau dipilih, lalu juga bisa mulai didiskusikan juga dengan kelompoknya, kira-kira topiknya mau apa, kalau tidak akan mengambil topik dari dosen, atau misalnya tidak kebagian topik dari dosen, dipilih juga kira-kira topiknya mau seperti apa. Ya. Nanti mungkin, oke, katanya untuk keahlian yang ditawarkan yang harus diisi, ini skill, kemampuan anggota atau bagaimana? Ya kayaknya kemampuan dari anggotanya, misalnya ada, oh saya bisa punya kemampuan untuk membuat website, atau ya apa skills, saya bisa menguasai software statistik dan lain sebagainya. Oke, silahkan Fabri mau bertanya. Baik Bu, kira-kira begini Bu, permasalahannya itu sekitar 6 bulan yang lalu itu saya ngerjain project ya di sebuah perusahaan. Kalau misalnya judulnya itu bisa dibikin engineering proses bisnis dari manual ke otomasi Bu. Cuman proyeknya itu udah selesai 4 bulan yang lalu Bu. Itu bisa dibikin ke capstone nggak? Gimana? Jadi kemarin Fabri ya sekitar 6 bulan yang lalu saya bikin project di perusahaan konsultasi ya Bu. Nah kalau judulnya itu bisa dibikin re-engineering proses bisnis dari manual ke otomatis. Nah, tapi 4 bulan yang lalu proyeknya itu udah selesai kalian buat, Bu. Itu semua lengkap, ada analisis permasalahan sampai improvementnya itu jelas. Fabri, masalahnya kan kita kalau di capstone itu pekerjaannya kelompok ya. Kalau nanti mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau capstone memang pekerjaannya kelompok. Sedangkan mungkin Fabri ketika magang atau dapat proyek kemarin mungkin mengerjakannya nggak dengan kelompok yang ini gitu ya mungkin ya Fabri ya. Jadi ya sepertinya mungkin kalau misalnya masih ada akses ke tempat proyeknya tersebut gitu ya, atau ke tempat konsultannya, ya Fabri bisa sekarang itu dengan kelompoknya gitu bisa mengidentifikasi hal yang lainnya gitu. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu yang lain gitu terkait dengan ini. Cuman ya memang yang harus diselesaikan secara berkelompok gitu Fabri. Kalau yang saya tangkap mungkin Fabri kemarin udah lengkap, ada analisis dan lain sebagainya. Kalau diusulkan jadi capstone mungkin, tapi teman-teman yang lain nanti nggak mendapatkan pengalaman itu, pengalaman menganalisis masalah, pengalaman merancang, menentukan spesifikasi dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Adia, gimana? Adia ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Adia katanya, Bu, izin bertanya, boleh, Bu? Boleh. Atau di bawahnya ada? Coba. Adia, jadikah pertanyaannya? Coba kita masuk ke Falza dulu. Untuk mengambil topik dari perusahaan, apakah harus membuat surat pengantarnya lagi dan prosesnya bagaimana? Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ke perusahaan itu, ya sepertinya sih prosedur di perusahaan akan membutuhkan surat, tapi akan lebih baik kalau teman-teman bisa mengakses ke perusahaan yang memang teman-teman sudah ada aksesnya, misalnya melanjutkan yang KP dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau misalnya untuk persyaratan administratif sepertinya tetap harus dibuat gitu ya untuk suratnya, itu bisa ke LAA kalau nggak salah ya untuk pembuatan surat pengantarnya. Cuman kalau dari kami diharapkan memang akses ke perusahaannya bukan yang tiba-tiba, oh saya mau kira-kira nih ke Telkom, Bu, bisa nggak ya? Nah, itu akan lama prosedurnya gitu. Jadi kalau ke tempat yang kita belum punya, belum pernah ada record sebelumnya, atau misalnya belum kenal dan lain sebagainya, pasti akan lama. Kita mulai dari nol pasti akan cukup lama. Jadi usahakan memang ya ketika ada butuh surat pengantar yang memang karena memang ada keperluan atau syarat administratif gitu, supaya lebih formal mungkin. Tapi teman-teman mungkin kalau bisa memang sudah ada apa ya, itu sudah terkoneksi lah gitu sebelumnya. Oke, mungkin minta bantuan juga solusinya mungkin dari Prodi. Jadi ini Adia bertanya bahwa jadi kelompoknya awalnya bertiga gitu ya Bapak Ibu.
Tapi ternyata salah satunya ada yang cuti. Nah, itu bagaimana solusinya, sedangkan yang lain pasti sudah berkelompok, sudah membentuk kelompok juga. Kira-kira dari Prodi itu ada yang bisa dibantu kah untuk Adia ini? Cari teman satu lagi. Nanti kita coba akan lihat gitu ya, Adia, apakah ada teman-temannya yang sudah mengambil SKS-nya Capstone, sudah mengambil mata kuliah Capstone, tapi ternyata masih belum membentuk kelompok. Nanti kita akan coba screening, nanti kita akan infokan gitu ya ke Adia bahwa misalnya si A nih, si B ternyata dia belum dapat kelompok, atau mungkin tadi kalau dari Pak Nasir ya akan digabungkan, mungkin ya kelompoknya Adia akan dipecah dan digabung ke kelompoknya yang lain gitu mungkin. Nanti kita akan coba carikan solusi gitu. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, Ya. terkait tadi yang ada past project yang udah kelar gitu, aku juga punya case, tapi bedanya tuh punya aku tuh kemarin aku grup, ini aku sama grup terdiri dari 5 orang, tapi multidisciplinary, maksudnya teman-teman aku tuh dari jurusan lain gitu Bu, dari akuntansi, ada dari DKV kayak gitu Bu, sama aku yang dari teknik industri. Terus kegiatannya tuh udah kelar dan kita start dari research, problem identification sampai kayak udah rilis suatu produk gitu Bu. Jadi kita udah focusing in a product development dan sekarang kita juga lagi di marketingnya gitu. Tapi sekarang udah sampai kita ngeproduksi produk kayak gitu Bu. Kira-kira itu tuh bisa diituin nggak Bu? Masukin ke Capstone gitu. Tapi kelompoknya Halim dari jurusan luar juga gitu ya? Iya Bu, benar. Nah, kalau mungkin sebaiknya Halim, kalau yang sekarang nih yang sedang Halim kerjakannya apa? Tapi Halim udah bentuk kelompok belum? Untuk kelompok Capstone udah membentuk belum? Belum Bu, karena ini rencananya mau di equivalence ke yang itu kan. Oh gitu. Nah, kayaknya mungkin nanti setelah ini Halim bisa konsultasikan mungkin ke Prodi gitu ya. Nanti seperti apa, apakah memungkinkan untuk equivalensi atau dan lain sebagainya gitu ya, Halim ya. Oke, siap, baik Bu. Makasih ya Bu. Nah, saya lihat dulu nih di chatnya. Salah satu teman Capstone saya ada yang magang MBKM. Apakah perusahaan tempat teman saya magang boleh dijadikan objek penelitian untuk Capstone Project? Nanti boleh, dan pastikan, jadi gini sebenarnya ya boleh ya, tapi harus bisa dipastikan memang ada masalahnya dan yang memungkinkan tadi melakukan tadi ya, saya identifikasi masalah, teman-teman bisa mengkolek tadi misalnya data untuk pendukung masalahnya, dan juga misalnya cakupannya sistem terintegrasi sih sebenarnya boleh-boleh aja. Dibawa, dia temannya MBKM membawa problem yang ada di tempat magang. Itu ya, Ahmad Dari. Alvan, jika kita mengambil objek di luar dari pilihan spreadsheet, dan ketika sudah dapat objek tersebut, buat dosen pembimbing itu dicarikan atau kita mencari. Nah, jadi kita nanti prodi yang akan memplotkan untuk dosen pembimbingnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing cari-cari dosen pembimbing nanti karena akan diplotkan dari kami. Ya, jadi kita akan memplotkan kelompok A, dosennya siapa itu diplotkan. Jadi teman-teman nggak usah mencari. Ya. Untuk mengetahui apakah topik yang ditawarkan dari dosen yang ada di dashboard itu diterima atau tidak, ada dari mana, apakah ada konfirmasi atau ada deadline-nya. Nanti akan ada informasi bahwa diterima atau enggaknya.
Jadi teman-teman, sekarang kalau misalnya memang udah bisa daftar ya silakan, ada yang tertarik dan berminat silakan mendaftar. Kalau enggak silakan diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan kira-kira aksesnya mau kemana. Oke. Terakhir ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi nanti kalau misalnya di luar ini masih ada yang bingung itu boleh ya ditanyakan di luar forum ini juga silakan ditanyakan. Ya, nanti terkait misalnya deadline, oke, teman-teman bisa mulai input topik, teman-teman bisa mulai A, B, C itu akan mungkin akan diinfokan ya. Seperti itu. Ya, yang sekarang silakan teman-teman buka dashboardnya, silakan lihat apakah dari topik yang ditawarkan dosen itu ada yang teman-teman berminat atau tidak. Kalau ada yang berminat silakan daftar. Gitu. Ya, nanti informasi apakah approve atau tidaknya akan diberikan sesegera mungkin. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup sekian agenda kita hari ini, gitu ya. Informasi-informasi berikutnya kita akan terus informasikan, dan juga silakan mulai diskusi. Kalau saran dari kami, silakan mulai diskusi topiknya mau apa, dan juga mulai tadi ya, kalau udah ada topiknya, silakan mulai menyusun proposal. Oke, sekian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.